Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Tentunya yang menjadi harapan saya dan di dalam doa saya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian tetap ada di dalam keadaan yang sehat. Baik sehat secara iman maupun sehat secara imun. Puji Tuhan, ya puji syukur. Kalau malam hari ini kita tetap masih mengadakan persekutuan doa atau ibadah tengah minggu, ya. Bersyukur kalau kita masih bisa memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah masa yang sulit seperti sekarang ini, ya. Persekutuan doa masih harus dilakukan secara online, ya. Itu. Dan kita berharap pandemi ini berlalu dan kita bisa kembali mengadakan persekutuan bersama-sama di gereja, baik ibadah tengah minggu maupun ibadah minggu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan setelah itu kita akan menjadi pendoa, menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati hamba-Mu dan juga setiap umat-Mu, dan juga ampuni atas setiap dosa dan kesalahan kami, layakkan kami untuk menjadi pendoa syafaat pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-38, ya. Tapi kita akan baca ayat yang ke-38 saja. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan berkata demikian. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah masuk pada bulan Oktober, bulan yang ke-10 dalam tahun 2021. 2 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2021, ya. Sebentar lagi kita akan masuk kepada penghujung tahun 2021 dan kita akan masuk di dalam tahun yang baru di tahun 2022, dan tanpa terasa, ya, di penghujung tahun kita akan merayakan Natal kembali, ya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, mulai hari ini dalam persekutuan tengah minggu, tema-tema yang kita angkat berkaitan tentang Natal, ya, baik dalam ibadah persekutuan doa maupun pemahaman Alkitab, ya. Nah, hari ini Saudara, kita akan membahas satu tokoh, ya, yang sering dibicarakan saat Natal, yaitu Maria, ya. Maria di dalam Alkitab banyak, Saudara, tetapi Maria yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah Maria yang dipilih Allah untuk menjadi ibu dari Tuhan Yesus Kristus, ya. Temanya adalah Maria, yes, ya. Maria si yes. Gitu. Apa maksudnya Maria si yes, Saudara? Maria artinya Maria yes, Maria ya. Atau dalam kata lain, Maria tidak menolak ketika dipilih Allah. Saudara, ya. Ketika diminta Allah, ketika dipilih Allah, Saudara, Maria berkata yes. Maria tidak menolak, Saudara. Ya. Coba kita perhatikan tadi ayat yang ke-38. Kata Maria, ini perkataan Maria, Saudara, kepada malaikat, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan," dikatakan. "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya adalah, apakah permintaan Allah kepada Maria itu mudah untuk dilakukannya? Apakah Allah meminta Maria untuk menjadi worship leader? Apakah Allah meminta Maria untuk menjadi usher, penerima tamu?
Apakah Allah meminta Maria untuk kemudian menjadi diaken? Apakah Allah meminta Maria, saudara, untuk menjadi pemain musik? Apakah Allah meminta Maria untuk menjadi singer, saudara? No, saudara. Kalau kita lihat permintaan Allah atau pilihan Allah kepada Maria adalah berat, saudara. Bukan hal yang mudah untuk dilakukan Maria. Allah meminta dan Allah memilih Maria untuk mengandung dan bahkan menjadi ibu dari Tuhan Yesus Kristus. Kenapa saya katakan berat? Kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat yang ke-26, ya. Ayat yang ke-27, maaf ya. Dikatakan kepada seorang perawan. Udah bayangin, ya, Allah pilih Maria, meminta Maria untuk mengandung. Sedangkan Alkitab mengatakan bahwa Maria masih perawan. Kemudian dijelaskan lagi, dikatakan kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Maria belum menikah, Maria masih bertunangan, saudara. Tapi diminta Allah untuk mengandung. Untuk menjadi ibu dari Tuhan Yesus. Dan ini adalah sebuah permintaan yang berat, saudara. Tapi kita lihat bahwa Maria nggak pernah berkata saya menolak. Kita nggak mendapatkan dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-38 Maria berkata no Tuhan. Kita nggak mendapatkan, saudara, Maria kemudian meminta kepada Tuhan untuk berdoa dulu. Meminta waktu, mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, saudara. Kita nggak mendapatkan Maria kemudian berkata-kata dengan banyak alasan kepada Tuhan. Maaf Tuhan, saya nggak bisa karena saya masih perawan. Saya nggak bisa memenuhi permintaanmu karena saya belum menikah dengan Yusuf. Karena saya masih bertunangan dengan Yusuf. Maaf, saya nggak bisa. Saya menolak permintaanmu ya Allahku. Karena ini berat bagiku. Aku harus mempertaruhkan nyawaku. Bagaimana kalau kemudian aku mengandung saat bertunangan dan kemudian ketahuan orang banyak? Tentu ini beresiko besar terhadap diriku dan juga nama baik keluargaku. Darah. Ya. Permintaan ini berat, saudara. Permintaan Allah kepada Maria untuk mengandung dan menjadi ibu Tuhan Yesus ini bukan perkara yang mudah, tetapi ini perkara yang berat, saudara. Bisa jadi ketika kemudian Maria mengandung, saudara, Yusuf, ya, calon suaminya, ya, menganggap bahwa Maria punya pria idaman lain. Maria selingkuh. Ya, untung kemudian di dalam Injil Matius, ya, malaikat juga datang kepada Yusuf menjelaskan bahwa Maria akan mengandung, ya, itu dari Roh Kudus. Saudara, belum lagi saudara hukum sosial, hukum masyarakat pada waktu itu. Jika ketahuan hamil sebelum menikah, maka dianggap berzina, dan kita tahu bahwa hukuman yang berlaku pada waktu itu adalah hukum Musa mungkin. Ya. Dan dalam hukum Musa, ketika seorang wanita kedapatan berzina, maka hukumannya adalah rajam. Seperti seorang wanita yang dibawa oleh orang banyak kepada Tuhan Yesus. Mereka berkata, hukuman apa yang harus diberikan? Kemudian mereka berkata kepada Tuhan, menurut hukum Musa, maka wanita ini harusnya dirajam. Gitu. Dan ini berat, saudara, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu belajar dari Maria, ya. Meskipun berat
yang diminta Tuhan, tapi dia tidak menolak permintaan Tuhan. Ya. Dia berkata, yes. Maria sih yes. Ya. Dia berkata dengan tegas, ya, saya menerima. Saya bersedia. Ya. Melakukan apapun yang diminta Allah kepada dirinya meskipun berat sekalipun. Saudara. Kenapa Maria sih yes? Ya. Ada 3 alasan, saudara. Ya. Kenapa Maria sih yes? 1, karena dia tahu siapa yang meminta. Jelas, saudara, yang datang kepada Maria itu adalah malaikat. Ya. Tentu ketika malaikat datang kepada Maria, ya, apa yang dikatakan, saudara, bukan karena keinginan malaikat itu sendiri. Kita tahu bahwa malaikat itu adalah utusan Allah. Itu dijelaskan di dalam ayat yang ke-26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ya, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria, saudara. Malaikat adalah utusan. Malaikat adalah pesuruh Allah, saudara, dikatakan dalam bagian itu. Ya, jadi ketika Allah memerintahkan kepada malaikat Gabriel untuk pergi ke Galilea, maka malaikat Gabriel pergi ke Galilea. Ketika Allah memerintahkan menyuruh malaikat Gabriel untuk pergi ke Nazaret, saudara, maka malaikat Gabriel pergi ke Nazaret. Ketika kemudian Allah menyuruh malaikat Gabriel untuk pergi ke seorang wanita yang bernama Maria, dan detail, saudara, perintah Allah kepada malaikat, maka malaikat pun akan tunduk dan malaikat pun akan melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Dan kemudian ketika pesan apa yang harus disampaikan malaikat kepada Maria itu detail. Ya, itu artinya meskipun malaikat yang menyampaikan berita ini kepada Maria, saudara, tetapi sebenarnya berita yang disampaikan malaikat bukan karena dirinya, tetapi karena perintah dari Allah. Dan Maria tahu, ya, bahwa Allah sendiri yang memintanya, saudara, melalui malaikat. Itulah sebabnya Maria sih yes, nggak menolak, karena dia tahu yang meminta itu adalah Allah. Saudara, ya, itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-38 dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Dia tahu ini adalah permintaan Tuhan, saudara. Itulah sebabnya Maria nggak akan menolak. Dan Maria berkata, yes, meskipun berat sekalipun permintaan Allah untuk dilakukannya, saudara. Bagaimana dengan umat Tuhan saat sekarang, saudara? Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah ketika Tuhan meminta kita untuk melayani Dia, apakah kita menolak? Saudara, yakinkan bahwa yang meminta kita itu adalah Tuhan. Ya. Sehingga kita nggak akan menolak untuk melakukan apapun yang diminta oleh Allah kepada kita. Yang kedua, saudara, kenapa Maria sih yes? Karena dia tahu, ya, tujuan dari permintaan Allah.
Dikatakan di dalam ayat yang ke-12, Lukas pasal yang kedua, sebentar Bapak Ibu. Ayat yang ke-30, ya. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ayat 31, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada tatah Daud bapa leluhurnya." Ayat yang ke-33, "Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Saudara lihat. Ya, inilah pesan yang disampaikan malaikat kepada Maria. Ya. Dan Maria menyadari, dan Maria tahu tujuan dari permintaan Allah untuk mengandung dan menjadi ibu dari Tuhan Yesus. Maria sadar siapa bayi, ya, yang akan lahir, yang akan ada di dalam kandungannya, saudara. Ya. Tujuan Allah memakai dia untuk melahirkan, ya, seseorang yang memiliki dampak yang besar bagi banyak orang, bahkan bagi manusia di seluruh dunia ini, saudara. Itulah sebabnya kemudian Maria dia nggak egois. Dia mengatakan ya, karena dia tahu bahwa Tuhan pilih dia bukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan banyak orang, bahkan seluruh manusia yang ada di dalam dunia ini. Itulah sebabnya Maria nggak menolak. Saudara, ketika dipilih untuk melayani, ya, tujuannya adalah bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk berdampak bagi banyak orang, saudara. Itulah sebabnya seharusnya kita berkata yes. Puji Tuhan, seharusnya bersyukur Tuhan pakai kita untuk menjadi berkat, untuk menjadi garam dan terang bagi banyak orang. Melalui kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada diri kita. Kemudian alasan yang ketiga kenapa Maria yes. Karena dia sadar, dia tahu diri, siapa dirinya. Ya, karena dia sadar posisi. Karena dia sadar statusnya di hadapan Tuhan itu seperti apa, sebagai apa. Sekarang, itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-38, saya ulangi terus bagian ini dikatakan, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan." Maria sadar, di hadapan Tuhan dia adalah hamba. Maria tahu posisinya di hadapan Tuhan, dia adalah hamba. Saudara, ya. Dan hamba pada waktu itu nggak bisa menolak apapun yang diminta oleh tuannya. Itulah sebabnya Maria berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maria berkata, "Apapun yang engkau katakan kepada saya akan berkata yes. Apapun yang kau minta kepadaku, saya akan berkata yes. Apapun yang Tuhan mau daripadaku, aku akan berkata yes. Aku gak akan menolak, karena aku tahu siapa aku. Aku tahu posisiku di hadapan Allah. Aku tahu statusku di hadapan Allah. Aku ini hanya seorang hamba yang taat, setia, dan tunduk kepada Tuhannya." Saudara, seharusnya kita juga demikian, ya, sama seperti Maria. Kita harus tahu diri siapa kita di hadapan Tuhan. Kita harus tahu posisi kita di hadapan Tuhan. Seharusnya kita tahu status kita di hadapan Tuhan. Ya. Sehingga apapun yang Tuhan minta dari kita, kita berkata sama seperti Maria berkata, yes, saya nggak akan menolak. Siap Tuhan. Kapanpun, ya, kau panggil saya, kau pilih saya, kau minta saya untuk melayanimu. Yes. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ya. Dan biarlah ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Ya. Tuhan sudah melayani kita terlebih dahulu. Mari kita melayani Tuhan.
Amin. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita akan menjadi pendoa-pendoa syafaat. Ada beberapa pokok doa syafaat yang akan kita naikkan pada malam hari ini. Sebelumnya, mari kita tundukkan kepala, kita responi firman Tuhan dan kita berkata, "Yes Tuhan, kalau malam hari ini Tuhan mau saya menjadi pendoa syafaat." Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan untuk setiap dosa dan kesalahan kita, sehingga kita dilayakkan untuk menjadi pendoa syafaat. Tuhan tahirkan kita, layakkan kita pada malam hari ini untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat. Mari masing-masing kita bersuara untuk hal ini kepada Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, Indonesia. Kita berdoa juga untuk kota di mana kita tinggal, Tangerang. Kita doakan untuk para pemimpin, ya, bangsa, pemimpin nasional maupun pemimpin daerah, presiden, sampai kepada jajaran yang di bawah sekalipun, RT, RW. Kita serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah mereka diberikan kesehatan, mereka diberikan hikmat yang takut akan Tuhan, roh yang takut akan Tuhan ketika mereka memimpin. Biarlah mereka boleh menjadi pemimpin yang menjadi teladan bagi masyarakat. Dan kita berdoa setiap kebijaksanaan yang mereka ambil adalah kebijaksanaan yang didasarkan atas kepentingan bersama. Kita berdoa juga untuk penanganan COVID-19. Kita bersyukur kasus COVID-19 per hari semakin menurun, dan biarlah kita berdoa supaya pandemi ini berlalu, ya. Pandemi berubah menjadi endemi. Ya. Kita berdoa juga untuk vaksinasi yang masih terus dilaksanakan supaya direspon positif oleh seluruh masyarakat Indonesia. Semua ambil bagian dalam vaksinasi ini. Mari kita berdoa juga untuk naskes, tenaga kesehatan, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Mari kita berdoa juga untuk semua lapisan boleh bergandengan tangan untuk penanganan pandemi COVID-19 ini. Kita juga berdoa untuk stabilitas ekonomi atas bangsa dan negara kita. Biarlah kuat, tidak merosot ekonomi, tapi boleh tetap stabil. Mari kita berdoa untuk hal ini kepada Tuhan. Mari kita serukan kepada Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa untuk gereja Tuhan di seluruh dunia, misionaris. Kita juga berdoa untuk lembaga-lembaga misi. Dan secara khusus kita berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini. Ya, gereja GKPI Bajem Gria Permata. Kita berdoa untuk semua hamba Tuhan yang melayani. Kita berdoa juga untuk para diaken, para pengurus, para pengerja, para pelayan-pelayan Tuhan, guru-guru sekolah minggu. Biar solid, boleh bergandengan tangan, terus saling menguatkan satu dengan yang lain dalam pelayanan di tempat ini. Terus berjuang dalam melayani Tuhan dan melayani setiap umat Tuhan di tempat ini. Kita juga berdoa untuk setiap ibadah-ibadah yang terselenggara, baik ibadah tengah minggu maupun ibadah minggu, sekolah minggu, pemuda. Kita serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, biarlah menjadi ibadah-ibadah yang disukai. Ibadah-ibadah yang memberikan dampak pertumbuhan iman dan kerohanian bagi setiap umat Tuhan di tempat ini.
Berdoa juga untuk pertumbuhan iman dan kerohanian setiap umat Tuhan. Mari kita berdoa untuk hal ini bersama-sama kepada Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita menaikkan doa yang terakhir, pokok doa yang terakhir. Setelah itu nanti saya akan menutup dalam doa. Mari kita berdoa untuk setiap pergumulan kita bawa kepada Tuhan. Ya, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian berdoa apa yang menjadi beban pergumulan Bapak Ibu, sampaikan kepada Tuhan. Mungkin pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga. Ada setiap umat Tuhan mungkin yang sedang sakit, kita bawa kepada Tuhan. Kalau kita tahu ada jemaat kita, saudara seiman kita yang sedang sakit, kita sebutkan namanya, kita bawa kepada Tuhan. Yang sedang mencari pekerjaan, kita doakan supaya mendapatkan pekerjaan, usaha pekerjaan. Setiap umat-umat Tuhan boleh juga pulih di tengah-tengah masa pandemi ini, boleh kembali normal seperti sedia kala. Kita berdoa juga untuk pergumulan-pergumulan yang lain. Kita berdoa juga untuk Ibu Lilis yang sedang mengandung. Kita serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Bayi yang dalam kandungannya, Ibu Lilis dalam kondisi yang sehat sampai hari hanya melahirkan. Mari kita naikkan doa syafaat yang terakhir ini kepada Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan mendengar seru doa syafaat yang kami sampaikan pada malam hari ini. Dan kami imani, kami amini bahwa Tuhan akan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan sudah pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhir dalam persekutuan doa kami pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Dan biarlah setiap kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan yang setia. Ketika Tuhan minta, ketika Tuhan panggil, apapun, berat sekalipun, sama seperti Maria berkata, yes, saya hamba Tuhan. Itulah yang akan kami katakan kepada Engkau ketika Tuhan meminta kami untuk melayani Engkau ya Bapa. Dan biarlah kami enggak menolak. Karena kami melayani Raja di atas segala Raja, Tuhan yang sudah mengasihi kami, Tuhan yang baik. Sampai detik ini bahkan Tuhan yang berkorban di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Itulah sebabnya jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripadanya. Biarlah berkat di dalam Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi dan Pencipta kita. Kasih karunia dan anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kasih penghiburan, kekuatan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus akan terus memberkati kehidupan kita mulai malam hari ini sampai Maranatha. Yesus datang untuk kali yang kedua menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tetap setia dalam mengikuti ibadah tengah minggu, ya, persekutuan doa dan juga pemahaman Alkitab. Apa yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Percaya setiap ibadah membangun iman dan kerohanian kita. Itulah sebabnya selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.